lanjutkan kembali obrolan seputar buku Transcending Level of Consciousness. Malam ini masih seputar level 540 ya. Ini kita sampai kepada fenomena apa namanya? Kalau nggak salah ini ya fenomena spiritual ya. Minggu lalu kita tidak ada pertemuan, jadi kita lanjutkan saja ini. Bahwa di level kesadaran 540 atau 500-an ke atas lah. Oh ini udah ini ya, ini sudah. Ini juga kayaknya sudah ini ya. Transcending Joy. Sekarang kita ke transendensi ya. Transendensi. Iluminasi atau tanwir ya. Tanwir itu mencahayai ya. Mencahayai realisasi diri dan pencerahan merupakan keadaan ilahiyah ya, yang secara historis telah menunjukkan level kesadaran tertinggi. Jadi self-realisasi atau pencerahan itu merupakan level kesadaran tertinggi ya, yang menunjukkan terlampauinya batas-batas linearitas ego dan munculnya cahaya realitas tak terbatas dan source of existence atau sumber eksistensi. Secara teknis, keadaan tercerahkan muncul di level kesadaran 600. Di level kesadaran 600 itu orang akhirnya udah bisa membedakan antara non-dual dan dualitas. Dan sebenarnya dualitas ini ya, dia berada dalam non-dualitas. Jadi dia ini dualitas, ini non-dualitas itu seperti ini. Gitu. Tanpa ada non-dual, tidak mungkin ada dualitas. Itu apa ya, sesuatu yang mungkin kayak agak paradoks. Jadi alam dualitas itu diliputi oleh alam non-dual gitu. Makanya modelnya seperti ini. Ini dualitas. Yang ini yang non-dual. Jadi dualitas itu tidak bisa dihilangkan gitu. Itu sifat alam ya. Hanya saja itu level kesadaran dualitas. Jadi dibedakan antara alam dan level kesadaran. Sebagai alam dia tidak bisa dihilangkan. Tetapi sebagai level kesadaran itu bisa dilampaui. Level kesadaran dualitas ini. Itu poin yang
apa ya yang perlu dipahami gitu ya. Itu seperti itu. Ya, ini poin penting. Jadi di level kesadaran 600, level kedamaian, apa sih yang disebut peace itu? Apa dia? Keadaan apa? Kalau cinta kan biasanya itu keadaan emosional ya. Kalau peace itu keadaan pikiran yang mengalami kejelasan mana dualitas, mana non-dualitas. Itu nanti dia peace. Kebahagiaan itu kehidupan yang kebahagiaan. Kapan sih kita disebut bahagia gitu ya? Ya kita mengalami kehidupan yang utuh, yang dilimpahi oleh cahaya pancaran cahaya sang diri. Kemudian munculnya Tuhan imanen ya sebagai diri sejati. Nah, ini tentu kata Tuhan imanen ini tidak lazim dalam agama-agama karena biasanya dalam agama itu Tuhan itu hanya bersifat transenden ya. Tapi ini ada istilah Tuhan imanen. Jadi munculnya Tuhan imanen sebagai diri sejati sering menghalangi kelanjutan aktivitas manusia biasa dan mengakibatkan penarikan diri dari dunia dan bahkan mengakibatkan orang meninggalkan bumi secara fisik, sebuah pilihan yang diambil oleh 50% orang yang telah mencapainya. Jadi 50 orang yang mencapai level kesadaran Tuhan imanen itu udahlah nggak usah tinggal di dunia gitu. Kemudian keadaan kebahagiaan agung ini bersifat total ya. Bersifat total dan ditandai dengan menghilangnya semua keinginan, kebutuhan, hasrat atau penolakan termasuk segala yang bersifat fisik. Ya, jadi apa namanya? Munculnya state of bliss ya. Jadi keadaan bliss, keheningan ya, karena kejelasan. Itu kemudian membuat kita tidak terjebak ya pada keinginan, desire. Karena jelas bahwa kehidupan ini apa namanya? Dia adalah bekerja dalam asas potensial aktual gitu ya. Seperti itu. Jadi asas potensial aktual itu terjadi secara spontan sebagai konsekuensi dari hadirnya keilahian. Kemudian di level dari 700 ke 850 sangat jarang ya.
sangat-sangat jarang. Tapi bukan berarti tidak mungkin dan dinyatakan sebagai keadaan self-realisasi yang menandai guru level ini guru yang sangat luhung ya, yang sering kali cenderung berada di level tertentu selama masa hidupnya. Keunikan level-level ini menarik pengikut dan pengabdi yang kemudian menafsirkan kenangan pengajaran di dalam bentuk singkat untuk diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi pada level ini pada level 700 hingga 850 itu sudah menarik pengabdi ya, menarik orang lain, menarik pengikut, bukan pengikut ya sebenarnya, ini orang yang tertarik belajar. Kemudian pengikutnya itu yang menyebarkan ajarannya gitu ya. Menyebarkan ajarannya ke generasi-generasi berikutnya. Dan saya kira untuk mencapai level-level ini juga nggak terlalu sulit-sulit amat sebenarnya. Karena asalkan memang ngerti bahwa belajar spiritual itu belajar tentang progresif kesayaan kan. Sekarang kita udah punya topik khusus bahwa belajar spiritual itu belajar tentang progresif kesayaan. Ya kan? Progresif kesayaan. Jadi saya kira di masa depan ya, karena topiknya jelas, maka kemudian tuh kita lebih mudah lah ya memberi kategori gitu. Selama ini kan apa sih yang dipelajari di spiritual? Apa baca mantra, apa pakai baju sufi gitu ya, apa bakar dupa, macam-macam persepsi kita tentang spiritual. Tapi dengan kita membuat definisi bahwa spiritualitas itu tentang progresif kesayaan, maka kemudian ini memudahkan, saya kira ya, memudahkan kita untuk mengambil fokus, ya kan? Dan karena memang spiritualitas itu adalah progresif kesayaan, dia bukan teologi gitu, bukan teologi, bukan filsafat, ya kan? Bukan juga bukan teologi, bukan filsafat, apalagi kira-kira yang kita mau bedakan dari apa gitu ya. Dia lebih tepatnya ini adalah jadi progresif kesayaan itu pada akhirnya kita mengalami kejelasan mengenai diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jadi untuk mengalami pencerahan itu tidak perlu syarat apapun gitu ya. Karena syarat itu sudah dibawa ketika dia memiliki rasa kesayaan itu. Dan rasa kesayaan itu bisa mengalami spektrum dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Lebih mudah lah mencapai 700 nih ya. Udah babnya bab kesayaan. Dan itu cukup diidentifikasi. Ya. Kesayaannya ini diidentifikasi. Dan ini tidak memerlukan
harus hatam kitab berapa puluh kitab. Enggak ada keharusan semacam itu. Bisa langsung diidentifikasi. Bisa langsung diidentifikasi. Seru pokoknya. Sangat seru. Oke ya, itu yang pokok. Asalkan mau belajar mengidentifikasi. Nah, kemudian langsung ke sini ya. Keadaan kesadaran spiritual yang sangat maju muncul sewaktu-waktu dalam sejarah, di dalam budaya, dan peradaban religius yang berbeda. Walaupun keadaan kesadaran yang sangat maju bisa terjadi untuk sementara waktu pada diri pengabdi spiritual yang sangat progresif, keadaan tersebut jarang menjadi permanen sehingga menghasilkan guru, jiwa guru yang sangat matang gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi memang apa istilahnya itu mengalami pencerahan gitu ya, pencerahan spiritual itu ini kalau nggak dijaga itu bisa apa ya, bisa tidak permanen gitu. Karena dalam keadaan tercerahkan itu dia memang mau nggak mau harus jadi guru gitu. Yang tugasnya dia terus-menerus menyingkap, menyajikan fenomena-fenomena di dalam alam kesadaran itu sendiri. Kalau dia nggak nyingkap ya berarti kan tidak sadar lagi dia. Jadi memang nggak bisa ini apa ya, hanya diam-diam aja nanti saya turunkan hanya ke cucuku. Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu. Dia harus terus-menerus menyingkap, menyajikan, sampai ya begitu cara bereksistensinya seorang guru. Begitu dia gaya hidupnya itu terus menyingkap, menyajikan. Jadi nggak ada istilah ini rahasia hanya untuk cucuku gitu kan. Nah, itu nggak ada begituan tuh. Kok Jenny nyindir kayak Pak Rudi? Enggak lah. Wah, Jenny ini ya. Pak Rudi mulu, kasihan jadi sasaran. Jadi itu. Singkap, bagikan gitu. Itu memang ciri khasnya seperti itu gitu ya. Wah, ini materi premium nih jangan dibagikan. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada. Materi premium nih jangan dibagikan. Kasih aja ampas-ampasnya nih yang gratis. Oh, nggak bisa begitu kalau dalam spiritualitas. Premium, pertalite, pertamax tuh enggak ada. Bagikan aja gitu. Enggak ada. Makanya kadang-kadang tuh sakit hati yang ikut MTLOC. Kok materinya dibagi-bagi aja sih lo? Ya emang nggak ada gitu. Nggak dibedain. Bedanya itu hanya soal kalau mau transendensi, nah itu yang premium itu dia punya hak waktu gitu ya. Waktu transendensi itu ada. Sementara yang lain waktunya nggak ada. Tapi kalau apa ya soal penyajian model itu sama aja itu. Sejak awal memang begitu gitu. Nggak dibedain ya. Oh, ini gara-gara ini dia ikut kelas kayak gini terus dikasih model seadanya, enggak, sama aja gitu. Karena memang terus menyingkap dibagikan gitu. Nggak bisa nggak disajikan, harus disajikan.
Jadi apa yang disingkap? Yang disingkap tuh cuma dua. Pertama-tama yang harus disingkap itu kepalsuan. Kalau sudah bisa menyingkap kepalsuan, dia pasti juga bisa menyingkap kebenaran. Makanya kemudian tuh hasil itu kalau dalam penyajian itu nanti dia sebenarnya jelas sekali bedanya antara hasil kopas dengan hasil penyingkapan. Dari penulisannya itu rasanya udah beda. Oh, ini hasil kopas nih. Ini hasil temuan ini. Temuan penyingkapan itu jelas pembahasannya dia punya bobot yang lebih. Secara batin tuh lebih gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian secara karakteristik ya, yang mana tuh? Jadi ketika kemudian tuh katakan guru itu menyajikan hasil singkapannya, itu kemudian menjadi pengajarannya sangat berharga. Mungkin sampai berabad-abad ke depan gitu ya. Sampai berabad-abad ke depan. Mungkin kata progresif kesayaan ini akan terus hidup selamanya. Karena selama ini kan kita ngomong spiritual tuh bingung ngomongin apa sih sebenarnya ini. Lalu kemudian kita disilaukan dengan keadaan hal-hal yang bersifat supernatural, keramat, ya kan, bayar makan di warung nggak bayar. Dikira ini sudah spiritual. Saya dulu pernah ya. Saya itu dulu di Jogja tahun 2002. Tahun 2000 kok tahun 2000 ya, tahun 2002. Saya itu punya geng pembelajar spiritual, geng miskin. Ya, geng miskin. Jadi kalau kami pergi belajar itu kan jauh rumah. Kan saya ngekos di dekat Pakualaman, sementara belajarnya itu ke Bantul sana. Dekat Giriloyo lah dulu sebelum ke Giriloyo itu saya belajarnya di dekat Giriloyo di daerah Pleret sana. Nah, itu kami punya teman. Jadi teman saya ini kalau naik mobil sama dia, itu kernetnya itu enggak mampu menagih bayaran ke kami. Enggak mampu menagih. Jadi kami duduk bertiga nih. Saya, Fasrun, sama teman saya yang satu ini. Nah, kami selalu bersembunyi di balik teman yang satu ini yang pokoknya kernetnya itu enggak bisa nagih kalau ketemu dia gitu. Dulu kami mengira, oh inilah spiritualitas ini ya. Naik mobil nggak bayar, ini sering banget kayak gitu. Sering banget gitu ya. Kalau nggak punya duit tapi kepingin belajar kan jauh. Ya kami cari teman saya, ayo kita belajar yuk. Tapi nggak ada uang, gampang katanya. Biar saya hadapi kernetnya. Diapain gitu ya. Nah dulu kami mengira ya spiritualitas itu ya kemampuan-kemampuan semacam itu. Bahkan dulu awalnya teman saya yang disebut spiritualitas itu ini ya teman saya namanya Fasrun itu, dia mampu mendengar kalau dia omongin orang dari jauh, dia mampu dengar katanya. Terus saya bilang, loh kok kamu susah amat nanti hidup murun, orang ngomongin kamu dengar semua gitu. Aku nggak usah gitu ah. Susah banget hidupku, aku lagi tidur dengerin orang ngomongin saya. Dulu ya namanya masih anak-anak ya, umur 18 waktu itu. Udah tertarik dengan hal-hal yang berbau spiritual. Dan salah satu fenomena spiritual yang saya kagumi itu, kok bisa loh temanku ini. Setiap kali naik mobil tuh kami nggak ditagih. Dan naik mobilnya itu 4 kali pulang pergi. Dari Bintaran ke Jalan Pramuka sekali. Dari Jalan Pramuka
ke Imogiri sekali, itu udah 2 kali kan. Itu enggak ada yang dibayar gitu. Jadi kami naik-naik aja gitu. Gratis. Kami naik-naik aja gitu waktu itu, ya Allah. Dan kami kira itu sudah inilah kemampuan spiritual nih kan. Ternyata setelah belajar enggak, itu spiritual itu tentang progresif kesayaan gitu ya. Biar kita tidak apa namanya itu, tidak teralihkan, tergoda oleh hal-hal yang semacam itu gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan. Dulu juga pernah saya ke kelompok spiritual tuh, mereka kayak bisa menarik menarik keris gitu-gitu. Ya kan? Saya sampai malah pernah tidur di kuburan. Ya, ikut teman saya gitu. Ya, tidur di kuburan gitu. Pernah saya tidur kuburan di Wat Gale. Itu nyamuknya nauzubillah banyaknya gitu ya. Ya saking polosnya saya. Pulang-pulang itu demam malaria saya. Ya, dipikir spiritualitas itu tentang bagaimana kita menghindari hal-hal yang normal dalam sosial kan. Dan biasanya begitu. Teman-teman saya masih ada itu, masih bahwa ya namanya spiritual itu kamu harus ya hindari hal-hal yang normal itu gitu. Kalau orang tidur di rumahnya, kamu tidur di kuburan gitu kan. Ya, jadi pulangnya itu habis sholat subuh gitu ya. Di kuburan gimana? Ini bukan itu bukan keramat, tapi peragaan kera besar. Matnya yang tadi bawa serta gitu. Dikira spiritual, ternyata kismin. Ya, waktu itu memang saya punya geng spiritual miskin tuh, ada saya gengnya. Ya, saya ada gengnya tuh. Sampai saya itu saking polosnya dulu, ya masih seumur 18 gitu. Sampai saya pernah punya guru meditasi orang yang baru keluar rumah sakit jiwa. Iya. Iya, saya pernah punya guru meditasi itu. Orang yang barusan keluar dari rumah sakit jiwa. Di Pakem, ya, namanya itu. Jadi saya diajari meditasi itu dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Di depan kantor pos Bioro. Saya itu kalau lihat situ itu saya lewat situ itu saya tertawa sendiri, dulu kok saya mau ya saking polosnya gitu jiwa saya itu, saking polosnya gitu ya. Meditasinya itu meditasi untuk tertawa gitu. Jadi habis meditasi itu saya tertawa 3 hari nggak pernah berhenti. Sampai saya itu nggak merasakan lapar loh, ekstase terus. Ekstase terus. Manjur gitu. Gimana masih polos gitu. Saya tertawa terus sampai saya itu takut keluar, nanti dibilang gila. Saya nggak bisa menahan rasa ingin tertawanya itu gitu. Lumayan nih Bang kalau diajarkan ke member MTLO, janganlah, fokus saja belajar kesayaan gitu ya. Dan kemudian tuh akhirnya setiap kali saya habis begitu itu saya ketemu Mbak itu selalu dilarang. Udahlah, ngapain kamu nyari-nyari yang begitu gitu. Orang spiritualitas itu sesuatu yang mampu mengangkat derajat kemanusiaanmu kepada keilahian gitu. Itu hanya godaan-godaan di jalan spiritual. Terakhir tuh saya kemudian dibilang begitu sama Mbak itu, saya masih kurang mampan gitu. Masih ikut-ikut lagi meditasi ke kuburan. Pernah akhirnya sekali itu saya ke Kota Gede, makam raja-raja. Meditasi di situ saya. Pulang itu kepala saya berat banget, demam tinggi. Demam. Itu terakhir kalinya saya ikut meditasi gitu ya.
demam tinggi, terus 2 hari itu tidak enak makan gitu ya. Mungkin ketempelan. Kata Mbak, kamu ini terlalu polos anaknya. Kamu ini terlalu polos katanya. Udah, stop. Di apa ya? Dahi saya itu diusap gitu. Sejak saat itu ya emang kayaknya saya ini kalau rajin-rajin ikut-ikut apa ya, hal-hal yang supranatural ini bisa-bisa ini saya apa ya, sakit. Akhirnya saya fokus saja, emang spiritualitas ini sesuatu yang mampu menyingkap kepalsuan yang mengelilingi kemanusiaan kita, dan kemudian itu yang bisa menyingkap keilahian itu sendiri. Fokus ke situ aja, fokus pada progresif kesayaan. Adapun memang hal-hal semacam tadi itu memang ada loh. Itu memang ada. Bahkan saya pengalaman soal orang itu bisa mengubah puntung rokok jadi duit, itu saya terjadi depan mataku gitu. Sampai tangannya itu saya pegang, kamu jangan main sulap sama saya ya. Coba saya pegang tangannya, gosok-gosok lagi nih puntung rokok, jadi duit lagi. Iya, seperti itu gitu. Jadi kalau melihat semacam orang yang bisa menghadirkan uang itu, ya saya percaya itu karena saya pernah ngalamin sendiri. Malah saya mau dikasih amalannya. Ini Bang Aswar bisa ini katanya ngamalin ini. Terus saya bilang, kalau saya tahu ini saya bisa jadi orang kaya nomor 1 di Indonesia enggak? Enggak, katanya jangan gitu kamu. Ini hanya untuk darurat. Oh maaf, saya sejak punya bisnis enggak pernah lagi darurat. Sejak saya punya bisnis enggak pernah lagi darurat gitu. Kalau dulu ini saya mau gitu. Ada fenomena semacam itu di masyarakat itu. Fenomena-fenomena kayak si ente kadang-kadang tuh yang ditembak pakai peluru gotri, itu saya pernah lihat gitu. Itu memang ada gitu, nggak mempan. Itu gampang sekali itu. Fenomena si ente kadang-kadang tuh kan. Wah, itu mah kayak mainan bocah aja itu kalau teman-teman saya. Ya, si ente kadang-kadang ya. Tapi bukan itu pokok persoalan spiritual. Pokok persoalan spiritual itu saya kira akhirnya tapi dari pengalaman melihat fenomena semacam itu ya akhirnya saya pingin sebuah spiritualitas itu yang punya dampak klinis dari tubuh sampai peradaban. Coba kalau saya nggak lihat hal-hal yang aneh-aneh semacam tadi itu kan, saya kemudian tuh tidak bisa membedakan gitu. Tidak bisa membedakan. Akhirnya kita bikin ya progresif kesayaan untuk spiritual yang berdampak klinis. Waktu itu lagi untuk sampai waktu itu saya emang nggak punya duit gitu. Saya nggak punya duit. Jadi tapi memang dasar saya itu circle-nya memang circle uka-uka. Saya sampai dulu itu saking nggak punya duitnya, zaman uka-uka pemburu hantu, bukan pemburu hantu ya, uji nyali, saya itu hampir mau daftar. Iya, saya hampir mau daftar. Saya udah izin ke Mbak, saya kalau daftar uji nyali gitu, boleh nggak Mbak? Boleh aja ya, boleh, tapi sebutin nama tempatnya. Ya, yang penting dapat duit. Emang circle-nya sih ya. Circle itu penting ya. Waktu mengekspresikan jiwa melarat itu, aduh luar biasa. Aneh-aneh gitu. Tapi setelah saya tekun pelajarinya, enggak, saya mau ini aja lah. Yang punya dampak klinis dari tubuh sampai peradaban gitu ya. Itu spiritual yang saya kira lebih banyak manfaatnya. Walaupun yang tadi juga itu ada manfaatnya mungkin untuk entertain kali ya. Untuk entertain. Jadi pengalaman progresif kesayaan ini kemudian tuh
Dia pengajarannya sangat berharga selama berabad-abad dan bisa diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dan dengan demikian dia bernilai terhadap kemanusiaan kita gitu ya. Jadi ada pengakuan nilai terhadap kemanusiaan. Itu saya kira yang paling pokok ya. Yang paling jarang di dalam sejarah adalah kemunculan level kesadaran di atas 850 yang menunjukkan realisasi utuh keilahian dengan nama apa saja ya. Di sini di level kembali salah tafsir sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan kebenaran. Yang oleh karena itu keliru dimengerti karena keterbatasan kapasitas ego atau pikiran untuk memahami ajaran tersebut gitu ya. Ini udahlah kalau di atas 850 nggak usah dibahas-bahas dulu ya. Nggak usah dibahas-bahas, itu rasanya kayak apa ya, kayak mati gitu ya. Jadi seluruh sistem saraf kita itu hampir tidak bekerja normal lagi. Hampir tidak. Kalau dimensi ke-9 tuh apa ya, di saraf itu sakit. Di saraf itu sakit. Jadi di dimensi ke-9 tuh pernah sih ngicip-ngicip dikit ya. Jadi waktu itu kayak berhenti. Waktu itu berhenti dan misalnya kita sholat itu kayak gerak lambat gitu. Jadi kayak gerak lambat. Jadi kayak setitik demi setitik gitu kehidupan tuh. Tet, tet, tet. Jadi apa ya? Jadi kayak waktu itu netes. Tet, tet. Wah ini nggak kuat nih. Sarafnya yang nggak kuat sih. Sarafnya nggak kuat kalau dimensi ke-9. Mungkin harus pakai apa gitu ya. Soalnya waktu itu netes. Jadi nggak mengalir lagi, tapi netes. Tek, tek. Itu Lis. Kamu coba besok ya, agar kamu yang kuat. Iya, netes aja waktu itu. Nggak ngalir lagi. Dia netes. Dan itu kayak gerak lambat kehidupan tuh. Kayak gerak lambat. Gitu. Jadi waktu betul-betul netes. Tidak mengalir. Pernah ngerasain ya beberapa kali ya, cuman kayaknya kok hidup kayak gitu ya. Makan aja itu udah enggak ini gitu. Makan satu kepal itu udah banyak banget. Karena waktunya netes gitu. Kita ini kan makan 2 piring ini karena waktunya itu kan bukan lagi ngalir ya. Waktunya ini kita nggak sadari gitu loh. Makanya bisa 3 piring, 2 piring gitu. Coba kalau waktunya netes, ngunyah itu tet 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 gitu. Lambat sekali. Sangat-sangat lambat. Wah ini udah ketemu Jibril malah ya, Mas Mahfud ini. Saya nggak tahu saya kalau Jibril pun tak sanggup. Ini udah ketemu Jibril dia. Allahu alam ya. Wah ini berarti udah ngopi sama Jibril dia. Jadi rasanya itu waktunya itu yang, aduh, mau ngomong aja itu nggak bisa lancar kayak gini soalnya waktunya netes. Jadi kayak awal ya, kayak awal mula kehidupan mungkin kali ya, waktu semacam itu. Jadi waktu awal mula kehidupan mungkin seperti itu kali ya. Iya ya, netes set gitu dah. Set. Itu bisa kalau sholat itu mungkin bisa 2 jam sendiri itu.
Iya kan, karena banyak kan yang dibaca. Dan itu dikit-dikit dia. Dikit-dikit. Satu huruf. Ya, jadi kayak baru satu huruf gitu kehidupan. Itu pernah pernah Pak ya, ngerasain, aduh enggak ah. Mungkin belum cukup sistem sarafnya gitu ya. Kemudian apalagi ini yang paling penting ya, ini kan terakhir ya, bab 540. Terakhir. Apalagi itu, mana tadi itu ya. Mengerti, walaupun jarang ya ini, walaupun jarang, guru spiritual yang tercerahkan di sepanjang sejarah memberikan dampak terhadap peradaban, dan ajaran mereka memengaruhi dengan kuat seluruh tingkat masyarakat, baik diakui secara terus terang maupun enggak. Misalnya di dunia masa kini telah muncul sebuah pola melembagakan dan menyerap manfaat kebenaran spiritual dalam struktur dasar masyarakat, lalu kemudian meninggalkan atau melepaskan pengakuan terhadap sumber inspirasi tersebut melalui proses sekularisasi. Sekularisasi. Kemudian setiap orang harus memutuskan sendiri apa yang mereka percaya sebagai kebenaran hakiki untuk dijalani. Ini ditunjukkan bahkan oleh kaum ateis yang sangat bersemangat. Perbedaan kebaikan ilusi dari kebaikan sejati di dunia masa kini sekarang bisa dengan mudah ditentukan dengan munculnya ilmu kesadaran yang membedakan ilusi dan persepsi ego dengan esensi kebenaran yang dapat dikonfirmasi, seperti kemunculan metalurgi memungkinkan perbedaan antara emas palsu dan logam mulia, dan pengujian DNA memungkinkan konfirmasi identitas. Jadi memang sekarang itu apa ya, kemajuan lah ya, kemajuan dalam masyarakat kita di mana kebenaran itu terbuka gitu ya. Makanya saya kira kalau kelompok-kelompok spiritual yang hanya mengandalkan tradisi gitu-gitu ya, itu lama-lama akan ditinggalkan. Lama-lama akan ditinggalkan. Selain membosankan, juga tidak punya nilai intrinsik gitu. Dia akan kalah oleh sains. Ya kan? Dia akan kalah oleh sains. Dulu kan orang kemudian tuh mungkin ditakut-takutin dengan apa istilahnya ya? Ditakut-takutin dengan katakan apa namanya? Katakan siksaan Tuhan. Sekarang itu enggak lah, masa Tuhan sekejam itu gitu kan. Hal-hal yang menakut-nakuti itu sekarang enggak laku lagi di dalam spiritual. Seperti itu. Hal-hal yang apa ya, sekarang itu ilmu-ilmu itu apa namanya ya, semakin maju gitu ya. Ilmu-ilmu semakin maju, hal-hal yang dulu dicapai dengan sulit mudah sekarang dicapai gitu ya. Buku-buku spiritual juga terbuka lebar gitu, asalkan mau membaca saja gitu. Dan itu kadang-kadang gratis dan tidak mengharuskan apapun kadang-kadang. Tidak harus bayar, tidak harus menjadi anggota komunitas, baca saja. Kecenderungan sekarang seperti itu. Kecenderungan seperti itu. Jadi ada ledakan baru, informasi spiritual itu menyebar dengan saya buku-bukunya itu hampir tiap hari.
Ada lagi buku baru ya, ada lagi buku baru ya. Jadi nggak ada lagi sekarang itu yang bisa ditutup-tutupi tentang kebenaran. Karena semuanya menuju diungkap terus-menerus gitu ya. Beda dengan dulu gitu ya. Ini, wah ilmu ini sulit ini. Ini harus mampu, yang boleh dapat ilmu ini harus anak pertama, punya ayam jago hitam gitu ya. Mampu makan telur naga 20 butir. Ya dulu kan terlalu banyak syaratnya. Dulu itu ada ya di kampung teman saya. Ada di kampung teman saya. Untuk mempelajari bedanya, untuk mengetahui aku itu apa, itu nunggu 20 bulan purnama. Iya, itu benar itu. Untuk mengetahui aku itu apa sebenarnya. Aku itu yang mana? Itu nunggu 20 bulan purnama gitu. Lamanya gitu. Sekarang itu sih minta tunjukin gitu. Itu LOC 200 langsung tahu dia aku itu yang mana gitu kan. Nggak usah nunggu 20 bulan purnama. Aduh. Iya. Nunggu itu gitu ya. Jadi apa ya? Ya melalui obrolan semacam ini pokoknya kita fokus saja ya bahwa spiritualitas itu soal progresif kesayaan gitu. Dan progresifnya kan mulai dari dimensi ketiga, keempat, itu makna kesayaan itu berbeda. Makna kesayaan berbeda. Dan kalau dimensi jadi ketiga itu makna kesayaan apa, dimensi keempat kesayaan itu apa, kalau dimensi kelima juga makna kesayaan, itu aja yang dipelajari. Yang paling pokok saya kira itu gitu ya. Oke lah, malam ini itu dulu ya. Banyak cerita, tapi moga-moga apa ya, ya paling enggak bisa memperkuat gitu bahwa kita harus mengenali progresif kesayaan kita masing-masing. Dan ini alhamdulillah malam ini kita jadi ngerti ya, ternyata ada teman kita yang bersahabat dengan Jibril. Bestie dia. Ya alhamdulillah sebuah kemajuan ini ya untuk bangsa Indonesia gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Ya, Sobat Kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan selamat malam semua.